Oke guys, jadi kalian pernah nggak sih sebel waktu kalian beli kuota internet tapi ada syarat-syaratnya? Misal, hanya bisa dipakai di tengah malam, atau kuotanya dibagi menurut jenis aplikasinya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kalian sebel, yuk kita bahas provider. Oke, thank you Google Translate sudah membenarkan. Yang namanya Live On. BTW nanti di sebelah sini akan ada timestamp dari video ini. Jadi kalian nggak usah lihat video ini dari awal sampai akhir. Kalian cukup loncat ke bagian yang menurut kalian penting. Yuk sekarang kita mulai videonya. Live On ini provider digital dari XL yang tanpa pulsa. Iya, bener, tanpa pulsa. Tapi tanpa pulsa di sini bukan berarti kalian nggak akan bisa SMS ataupun telepon. Itu masih bisa, yang nanti akan kita bahas. Di provider Live On ini kalian cukup beli kuota internet dan juga add-on jika dibutuhkan. Add-on di sini bisa berupa SMS, ataupun telepon, ataupun yang lainnya. Di dalam paket internetnya Live On sendiri juga sudah termasuk add-onnya. Jadi, seharusnya itu sudah cukup. Jadi kalian nggak perlu beli add-on tambahan lagi. Tapi bagi kalian yang butuh add-on tambahan, kalian juga bisa beli lewat aplikasi Live On, yang nanti akan kita bahas juga. Dan sesuai namanya ini provider digital, jadi semuanya bisa kalian lakukan dari rumah atau secara online. Mulai dari beli perdananya, beli paket, add-on, ke customer service, semuanya itu dilakukan via online. Jadi cocok banget nih bagi kita-kita yang kaum berbahan. Oke, untuk beli perdananya ini semuanya dilakukan via online, bisa melalui e-commerce ataupun melalui aplikasi Live On-nya sendiri. Jadi kalian nggak perlu datang ke counter HP. Segampang itu cara untuk beli perdana kartu Live On. By the way, di sini aku nggak akan bahas detail gimana cara belinya, karena dari channel Jagat Review itu sudah jelas banget. Dia menjelaskan gimana cara beli perdana Live On ini. Nah, kalau pakai cara yang lewat aplikasi ini ya atau lewat website ini, caranya begini. Setelah milih paket, nanti link video dari Jagat Review akan aku taruh di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe ke channel Jagat Review. Ini mungkin akan jadi bagian paling penting dari video ini, yaitu gimana speednya atau kecepatannya. By the way, kalian perlu ingat kalau si Live On ini dia menggunakan jaringan XL. Jadi di mana ada jaringan XL yang bagus, pasti di sana speed internetnya akan kenceng. Nah, ini ada beberapa pengetesan. Ini aku lakukan di Jabodetabek, kira-kira segini speednya. Oke, sekarang kita akan bahas paket-paket yang ada di Live On. By the way, di sini aku hanya mencari paket yang untuk sebulan. Aku nggak nyari yang untuk 2 minggu ataupun untuk sehari. Jadi fokus ke sebulan aja. Dan yang paling murah di 80.000. Dan juga di sini yang paling mahal ada di 150.000. Nah, nanti di sini akan ada hitung-hitungannya berapa biaya per gigabyte-nya untuk tiap paketnya. Dan nanti akan ketahuan mana yang paling worth. Oke, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari Live On ini. Ini menurut pengalamanku setelah aku menggunakan selama 6 bulan. Nah, kelebihan yang pertama itu adalah kebalikan dari opening kita tadi. Misal, hanya bisa dipakai di tengah malam, atau kuotanya dibagi menurut jenis aplikasinya, dan lain sebagainya. Ya, jadi di Live On ini nggak ada syarat apapun, nggak ada kuotanya dibagi per aplikasi, jadi semuanya bener-bener bebas. Kelebihan yang selanjutnya adalah speed test-nya tadi. Jadi dengan speed test gitu untuk kebutuhan sehari-hari itu sudah sangat cukup. Fun fact, kalau misalkan aku butuh upload video ke YouTube, aku lebih suka menggunakan Live On dan aku gunakan USB tethering ke laptop ataupun ke Mac Mini daripada aku harus menggunakan tau lah ya yang provider dari BUMN ini. Karena secara speed jauh lebih cepat si Live On. Kelebihan yang selanjutnya, data bisa di roll over ke bulan berikutnya hingga 1000 GB. Jadi nggak ada lagi drama di setiap akhir bulan kita harus bingung menghabiskan sisa kuota internet kita. Jadi tinggal pakai secukupnya aja dan sisanya nanti bisa kita roll over ke bulan depan. Tapi yang perlu diingat di sini adalah kalian jangan sampai telat untuk memperpanjang masa aktif internet kalian. Karena jika kalian telat, maka akan hangus. Dan nanti ini akan kita bahas di section berikutnya. Kelebihan yang selanjutnya adalah di kemudahannya. Jadi si Live On ini kan sudah online, semuanya online, dari beli perdana, beli paket, ke customer service, dan lain sebagainya. Jadi kalian cukup rebahan aja, kalian bisa lakuin itu semua. Dan kelebihan yang terakhir adalah, misalkan kuota internet kalian habis, kalian masih tetap bisa internetan.
Karena di Livon sendiri ada paket emergency yang tujuannya untuk memperpanjang paket kalian. Memang speednya nggak kencang-kencang banget, tapi at least untuk chattingan ataupun untuk beli paket internet baru di aplikasi Livon tentunya, nah itu bisa. Jadi kalian nggak perlu khawatir misalkan kuota internet kalian habis, walaupun sebenarnya itu jarang banget habis. Oke, itu tadi kelebihannya. Sekarang kita akan bahas kekurangan. Tapi disclaimer dulu, kekurangan di sini adalah menurut pendapatku pribadi. Bisa aja kekurangan menurutku bukan jadi kekurangan bagi kalian. Oke, kekurangan yang pertama adalah kuota internetnya mahal. Mahal cuy. Jadi kalau kita bandingkan dengan provider lain, sebut saja namanya Telkomsel. Di Telkomsel itu ada yang sebulan cuma 40.000. Sedangkan di Livon nggak ada yang semurah itu. Jika kalian seperti aku, yang di mana-mana ada wifi, di rumah ada wifi, aku jarang keluar, kalaupun harus ke kantor, di kantor juga ada wifi. Kuota internet itu akan sangat jarang aku gunakan. Kekurangan selanjutnya adalah kalau telat perpanjang, kuota kalian akan hangus, literally hangus semuanya. Misalkan kalian udah kumpulin sampai 500 giga, terus kalian lupa nih untuk perpanjang, 500 giga itu akan hilang. Nah, ini akan kita bahas pada section berikutnya. Oke, emang bener kuota Livon ini bisa di roll over ke bulan berikutnya. Bisa ditimbun sebanyak-banyaknya hingga 1000 giga. Tapi ketika kita telat perpanjang, yang kita timbun sebelumnya itu akan hilang semuanya. Walaupun sebenarnya ini akan sangat jarang, karena ketika kita sudah mepet waktunya untuk perpanjang kuota, itu akan ada banyak sekali notifikasi untuk memperpanjang kuota kita. Mulai dari SMS, dari email, dari aplikasinya sendiri, itu akan ngirim notifikasi. Nah, kemarin aku iseng untuk nyoba telat perpanjang kuota. Nah, jadi akan muncul seperti screenshot ini. Jadi nanti ketika kita buka aplikasi Livon, di sana udah nggak ada lagi tulisan sisa kuota kita berapa, tapi akan ada muncul masa tenggang. Nah, ini masa tenggang kita untuk membeli paket kuota baru lagi. Dan ketika kita beli paket kuota baru, maka akan direset dari nol lagi nih. Kuota kita yang sebelumnya itu semuanya hangus. Oke, semoga video ini bisa berguna bagi kalian yang sedang mencari provider baru. Livon di sini akan sangat cocok bagi kalian yang membutuhkan kuota banyak dan juga bagi kalian yang kaum rebahan. Tapi Livon akan kurang cocok untuk orang-orang seperti aku yang dimana-mana ada wifi, orang yang tidak membutuhkan kuota banyak. Nah, jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalian butuh kuota yang banyak, Livon ini akan sangat cocok bagi kalian. Oke, aku Froy Akbar. Sampai jumpa di next video. Dadah!